Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu disehatkan. Semoga teman-teman selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, disukseskan dalam bisnisnya, dan juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Nah teman-teman sekalian, alhamdulillah pagi ini cuacanya cukup lumayan cerah. Mataharinya udah main cerang teman-teman. Mataharinya udah bersinar terang. Jadi alhamdulillah saya saat ini udah bisa mandiin si besut, pejantan kandang saya, dan juga ada itu jalak saya teman-teman. Ada 2 jalak yang saya udah mandiin, dan juga itu ada pacekan saya yang kelabu api. Alhamdulillah teman-teman. Dan sampai saat ini mereka juga tetap sehat, alhamdulillah. Walaupun cuacanya kemarin sempat mendung, tetapi apapun itu tetap saya bersyukur ayam saya tetap sehat teman-teman. Nah teman-teman sekalian, jadi pagi ini saya ingin menjawab satu pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu seperti ini teman-teman. Nah teman-teman sekalian, saya akan jawab pertanyaan dari teman kita. Jadi mudah-mudahan jawaban saya ini nanti benar adanya. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa dinikmati dengan baik, dan mudah-mudahan jawaban saya ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, setiap komentar yang masuk ke dalam kolom komentar saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya di kandang, berdasarkan apa yang saya dapatkan di kandang, berdasarkan apa yang saya lakukan di kandang teman-teman. Dan sebelum saya jawab juga, monggo mangga bagi teman-teman yang belum membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, bantu saya teman-teman supaya saya lebih kreatif lagi membuat videonya, supaya saya lebih semangat lagi membuat videonya. Dan buat teman-teman di luar sana yang selalu setia membantu saya dengan cara subscribe, like, dan komen, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat dukungan kalian saya tetap semangat, dan berkat dukungan sekalian juga saya bisa lebih kreatif membuat videonya teman-teman. Dan untuk pertanyaan dari teman kita, jadi teman kita itu menanyakan seputar telur yang tidak menetas. 11 butir telurnya tidak menetas sama sekali, satu pun tidak ada yang menetas teman-teman. Jadi ada beberapa faktor yang kita harus ketahui dalam kita melakukan yang namanya beternak ayam apapun itu teman-teman. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita ketahui, dan ada beberapa faktor juga yang harus kita lakukan selama kita melakukan yang namanya pengawinan atau beternak ayam teman-teman. Nah, untuk faktor yang pertama ini sangat menentukan sekali. Jadi faktor pertama ini sangat berpengaruh sekali untuk nantinya ayam kita itu bisa menjadi, untuk nantinya ayam betina kita itu bisa bertelur dan nantinya bisa menghasilkan anak ayam atau tidak, bisa menghasilkan anak ayam yang bagus atau tidak. Yaitu faktor pertama adalah faktor dikawinkannya atau tidaknya ayam betina itu sama jantannya teman-teman. Jadi ini faktor yang sangat menentukan. Jadi faktor yang sangat menentukan sekali untuk nantinya ayam betina kita itu bisa bertelur dengan baik dan juga menetaskan telurnya dengan baik teman-teman. Nah ini adalah faktor yang pertama yang harus kita garis bawahi, karena ini faktor penting sekali. Ini faktor yang menentukan 95% bahwa nantinya indukan ayam kita itu bisa bertelur dengan baik dan bisa menetaskan telurnya dengan baik teman-teman. Nah itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah yang bisa mempengaruhi nantinya telur ayam kita itu bisa fertil atau tidak, faktor makanan. Faktor makanan ini juga sangat penting sekali teman-teman. Jadi faktor makanan ini sangat menunjang sekali untuk ayam kita atau ayam betina kita untuk membuat telur dan cangkang telurnya teman-teman. Ini harus digarisbawahi juga supaya nantinya kalau kita mengawinkan ayam itu kita bisa tahu apa aja yang kita perlukan, apa aja yang harus kita lakukan teman-teman. Jadi pertama adalah harus dikawinkan betinanya. Kita harus tahu juga apakah dikawinkan atau tidak betinanya, itu yang paling penting. Kedua adalah faktor makanan. Jadi faktor makanan ini juga mempengaruhi sekali untuk nantinya ayam betina kita itu bisa membuat cangkang telurnya, membuat telurnya, dan juga bisa menetaskan telurnya dengan baik teman-teman. Nah itu adalah faktor yang kedua. Faktor yang ketiga ini sangat juga menentukan sekali teman-teman. Jadi kalau ayam nyulam, biasanya ayam nyulam itu kebutuhan nutrisi dan gizinya itu sangat kompleks, sangat banyak sekali. Pertama untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan bulunya teman-teman. Jadi ini harus digarisbawahi juga. Ayam nyulam itu
kemungkinan besarnya untuk bisa menetaskan telurnya itu kecil sekali teman-teman. Bisa, tapi kemungkinannya itu kecil sekali karena dia harus melakukan yang namanya pertumbuhan bulu dan juga harus melakukan pembuatan embrio telur atau kuning telur dan putih telur, juga cangkang telur teman-teman. Jadi makanannya ini terbagi-bagi. Jadi makanannya terbagi dua antara pembuatan telur dan juga pertumbuhan bulu teman-teman. Jadi harus digarisbawahi juga. Biasanya kalau di saya ayam nyulam itu jarang saya pacekin, jarang saya kawinkan. Biasanya ayam nyulam itu saya biarkan dulu untuk tumbuh bulunya lebih bagus lagi, lebih rapi lagi, nanti baru saya kawinkan teman-teman. Lalu apakah ayam betina tanpa jantan itu bisa bertelur? Bisa teman-teman. Jadi semua ayam, bukan ayam Bangkok aja teman-teman. Jadi ayam apapun itu, yang namanya ayam betina itu tanpa dikawinkan itu pasti akan bisa menelur teman-teman. Jadi alangkah baiknya untuk pengecekan telur itu sendiri teman-teman, jangan 22 hari baru dicek. Jadi seharusnya 5 hari juga udah boleh dicek. Jadi 5 hari itu biasanya telur itu udah mulai kelihatan embrionya. Apakah telur itu nantinya fertil atau tidak fertil, apakah telur itu nantinya bisa layak dilanjutkan untuk ditetaskan atau tidak. Itu di umur 5 hari itu udah bisa dilakukan yang namanya pengecekan teman-teman. Pengecekannya bisa melalui bisa menggunakan senter, bisa menggunakan bohlam lampu yang kuning yang terang. Itu sangat bisa sekali dilakukan dengan cara itu teman-teman. Nah, kalau umur 5 hari itu udah kelihatan fertil, jadi sebaiknya telur itu diirami kembali atau ditetaskan, dilanjutkan untuk ditetaskan. Dan kalau umur 5 hari itu tidak ada tanda-tanda telur itu fertil, jadi sebaiknya telur itu dikonsumsi atau diberikan kepada ayam yang lainnya teman-teman. Jadi bagaimana cara menentukan ayam umur 5 hari telurnya itu fertil atau tidak fertil? Biasanya kalau kita senter umur 5 hari itu udah menunjukkan ada gejala-gejala kehidupan teman-teman. Jadi biasanya ada bercak-bercak hitam di telurnya, di dalam kuning telur atau putih telurnya itu ada bercak-bercak hitam. Nah, kalau ada bercak-bercak hitam itu berarti telurnya adalah fertil teman-teman. Berarti telur itu layak untuk dilanjutkan, untuk ditetaskan teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, jadi itu adalah 3 faktor yang sangat menentukan sekali buat nantinya telur ayam kita itu nantinya bisa diteruskan untuk ditetaskan, atau telur ayam kita itu bisa menjadi anak ayam atau tidak teman-teman. Jadi yang pertama adalah faktor dikawinkannya atau tidak oleh jantannya. Terus yang kedua adalah faktor makanan. Yang ketiga adalah faktor kalau ayam kita lagi nyulam. Jadi ini juga sangat menentukan sekali. Ada beberapa persen kalau ayam kita lagi nyulam itu kemungkinannya telur yang diterami itu tidak akan menetas teman-teman. Nah, begitulah jawabannya teman-teman. Jadi mudah-mudahan jawaban saya ini benar adanya. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Dan saya juga mohon maaf apabila jawaban ini masih banyak kekurangan, jawaban ini masih banyak salah-salah, karena hanya itu aja yang saya bisa berikan buat teman-teman. Dan mudah-mudahan sekali lagi jawabannya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pagi ini seperti biasa teman-teman, jadi saya udah mandiin si besut, dan saya nggak mandiin lagi betinanya karena memang suara kukuknya udah hilang teman-teman. Jadi alhamdulillah saya tinggal nunggu prosesnya aja. Ini mukanya juga udah mulai bagus, yang ini udah mulai memerah teman-teman. Jadi tinggal tunggu prosesnya aja supaya lebih merah lagi. Mukanya supaya lebih bagus lagi, supaya kelihatan nggak pucat. Biasanya kalau ayam yang udah nggak pucat, mukanya udah mulai memerah itu kondisinya udah mulai bagus, kondisinya udah mulai fit. Dan biasanya kalau ayam yang udah mulai memerah atau merah sekali, biasanya udah cukup untuk bisa dilakukan yang namanya pemacakan teman-teman. Jadi untuk saat ini saya masih tetap bersabar karena ini belum merah sekali, mukanya sepertinya masih agak pucat-pucat teman-teman, dan kondisinya juga masih lemes-lemes. Walaupun dia udah deket-deket sama si besut, udah mulai centil teman-teman. Tapi saya masih menunggu lagi karena ciri-ciri yang lainnya itu masih belum kelihatan. Jadi ciri-ciri ayam betina yang mau bertelur itu biasanya selalu seperti ini teman-teman, selalu deket-deket dengan pejantan. Kalau ayam betina yang udah menelur, ciri-cirinya itu biasanya di bawah badannya, di bagian kantong telurnya itu akan membesar. Di bawah kantong telurnya itu akan turun seperti membesar,
seperti membawa beban yang berat teman-teman. Biasanya kalau udah seperti itu biasanya di dalamnya itu udah mulai banyak telur, calon telur. Jadi kalau udah mulai seperti itu biasanya saya akan lakukan namanya pengawinan atau pemacakan teman-teman. Jadi saat ini saya tetap bersabar, mungkin beberapa hari lagi atau 1 minggu lagi lah teman-teman, sambil menunggu ayam yang satu ini selesai mengeram. Jadi ini udah 5-5-nya udah hampir menetas teman-teman. Jadi tinggal satunya itu masih ada di dalam cangkang, tetapi udah mau menetas teman-teman. Ini kelihatan. Jadi ini tinggal menetasnya aja teman-teman. Jadi alhamdulillah dari 5 telur semuanya menetas tanpa ada yang gagal teman-teman. Nah teman-teman sekalian, jadi demikianlah video saya pagi ini, konten saya kali ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat, mudah-mudahan video saya ini bisa menarik untuk ditonton. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa di next video. Salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.